malam yang mulia ini kita ditakdirkan Allah bertemu, berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka kita bersama-sama niat untuk menghidupkan syiar-syiar Islam dan juga niat kita thalabul ilmi, kita menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini tidak ada batas, hanya ajal yang membatasi kita, dan tidak ada kata cukup di dalam mengkaji ilmu agama ini. Ulama-ulama dulu pun 30 tahun, 40 tahun khusus mengkaji, mendalami agama ini, masih banyak kekurangan yang mereka rasakan. Karena menggali ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita kaji, semakin kita gali, semakin rasanya dangkal pengetahuan kita. Bukan semakin dikaji, semakin digali kita merasa cukup, salah. Semakin digali, semakin terasa dangkal, semakin terasa dangkal pengetahuan kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, maka kita bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak hambanya, diberikan kita kemampuan untuk meluangkan waktu kita, mengisi umur untuk kita benar-benar gunakan sebagai bekal untuk satu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur adalah modal. Allah memberikan kita, tidak diberikan ketika lahir pangkat. Ketika lahir kita tidak diberikan bersama dengan intan berlian. Modal kita semuanya adalah umur. Apabila modal ini tidak kita gunakan dengan benar, kita isi dengan sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah, maka berarti kita salah menggunakan modal tersebut, maka pasti akan menyesal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami ditugaskan, dan Ulun sudah pernah ceramah dulu di sini berapa kali. Jadi ulun dapat tugas daripada seorang Syekh Mursyid, guru kami, Sultanul Auliya fi hadzal zaman, rajanya wali pada zamannya, Al-Arif Billah, Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, atau yang masyhur disebut dengan Abah Anom di Tasikmalaya, Suryalaya, Jawa Barat. Ulun mendapat tugas dari beliau untuk memberikan pelajaran zikir bagi masyarakat yang menginginkan. Zikir yang diajarkan secara khusus, zikir yang dulu diminta secara khusus oleh sahabat utamanya Rasulullah, menantu Rasulullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan zikir yang diajarkan secara khusus oleh Rasulullah kepada sahabat utamanya, yaitu mertua beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, maka ulun dapat tugas daripada guru untuk mengajarkan zikir tersebut, karena pentingnya kita ini dengan zikir kepada Allah, dan ini dianggap enteng oleh umat ini. Ini yang dilupakan oleh generasi-generasi pada zaman ini. Kita sibuk mengurusi lahiriah syar'iyah, tetapi kita melupakan batiniyah ruhiyah. Padahal batin ini sesuatu yang sangat menentukan. Ibadah walaupun benar secara syar'iyah, tapi batiniyahnya melenceng, tidak benar, maka ibadahnya jadi rusak. Walaupun kita berkhidmat beribadat semalaman, misalnya, dan semalaman kita beribadat,
Mulai jam 2 sudah bangun kita sampai subuh, tuntung sembahyang subuh, bawiritan pulang malam sampai isyraq, tuntung sembahyang isyraq, bawiritan pulang misalnya sampai duha, tapi dalam hatinya ada ujub, bangga diri, dalam hatinya hendak macam-macam selain daripada tujuannya kepada Allah, maka amal ibadahnya menjadi rusak. Nah, maka perlunya kita belajar masalah-masalah yang membaikkan urusan batiniyah kita. Kayak apa menghilangkan sifat yang tercela, kayak apa bagaimana kita bisa mengingat Allah yang benar. Ini maka wajib kita mencari guru. Jangan kada berguru kan. Kalau mengesahkan tentang Allah, menyebut nama Allah, menyeru Allah, kita semuanya tidak bisa. Tetapi mengingat Allah ini yang sulit. Mengingat Allah itu yang kita perlu harus mencari guru. Kada bisa hanya dikira-kira, kada bisa hanya meraba-raba, mungkin kayak ini, kira-kira kayak ini. Tidak bisa. Apa hanya dengan sekedar kita pakai semua atribut Islam, kita pakai baju koko, kita pakai, ibu-ibu pakai apa ngarannya mukena, kayak misalnya macam-macam ngaran pakaian giniannya yang secara Islami, apa dengan itu kita sudah bisa mengingat Allah? Tanpa kita berguru tidak bisa. Makanya ulama sufi berkata, laula syaikhi ma araftu rabbi. Kalau tidak ada syekhku, guru yang membimbing rohaniku, pasti aku tidak akan kenal dengan Tuhanku. Itu kalau di dalam ilmu nahwu jawabannya pasti lau. Jawab lau, maka pasti hukumnya. Laula syaikhi ma araftu rabbi. Seandainya tidak ada syekh murabbiku, guru yang membimbing rohku, pasti aku kada kenal Tuhanku. Kayak apa kita bisa mengenal Allah? Bisakah kita mengenal Allah dengan wajib? Alhamdulillah. Bisakah kita mengenal Allah dengan tanpa guru? Kalau ujar kita bisa, itu terlalu berani orang itu. Ada makhluk Allah di bumi ini yang ma'rifat kepada Allah tanpa berguru, ada. Iblis, tahu kan gurunya Iblis? Kan ada yang tahu kita kan? Iblis ma'rifat kepada Allah luar biasa, kenalnya dengan Allah. Nah, para sufi mengenal kepada Allah melalui mata rantai daripada gurunya. Itu sudah menjadi sunnatul awliya, tradisinya, kebiasaannya para kekasih Allah. Jadi kada bisa tanpa guru. Maka wajib kita mencari guru yang membantu agar kita bisa mengingat Allah. Wajib kita mencari guru yang membantu agar kita bisa menghilangkan sifat yang tercela di dalam diri kita. Bukan sunnah, wajib. Silahkan buka di dalam kitab Bunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Ujar Sidin, carilah guru rohani sebelum ajalmu tiba. Sadang sudah kita ini mencari kesana kemari. Kita gunakan harta yang diberi Allah, naik gunung, turun gunung, datangnya ke sana. Kita gunakan harta ini supaya matinya selamat. Karena kewajibannya ada yang ada tegawi lagi. Sembahyang sudah, puasa sudah, zakat sudah, naik haji sudah, umroh beberapa kali. Tapi ada lagi yang kada tegawi, mencari guru rohani. Ini yang dilupakan.